Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pertama dari bini kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, saya ingin mengajak antum semua kita melantunkan salawat salam kepada Nabi dengan saya bawakan insyaallah syair tentang budi pekerti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nambah pengetahuan kita, wawasan kita, kecintaan kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ngobrol-ngobrol boleh kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal muslimina qad ja'u للأنبياء
miskin dan kaya tidak dipandang, menengok fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Maryam ya Indallah innal muslimina qad ja'u ila al-biya di malam hari banyak tafakkur kepada Allah, banyak bersyukur mengingat Rasul pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Maryam ya Indallah innal muslimina qad ja'u ila al-biya sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya, bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Maryam ya Indallah innal muslimina qad ja'u ila al-biya tarfiruna وانزل الحسنى بحرمتهم وعاذبنا في طريقتهم ومعافاتهم من البدن. يا سيدي يا رسول الله يا الله يا إلا الله إن المسلمين قد جاءوا من البيان تغفرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang kita hormati bersama-sama para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ustaz Mulyadi dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Nawi
Al-Mukarram Bapak Ustaz Herman, Bapak RW Haryadi, Bapak RT Nasim, juga Al-Mukarram Ustaz Faisal Sukma, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kumpul sengaja. Tadi saya bawain sedikit daripada sifat-sifat dan akhlak budi pekertinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Islam kudu kenal bagaimana sifatnya Nabi Muhammad. Jadi kita bawain itu syair seorang ulama di Jakarta, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Ada satu kitab beliau tulis, itu syairnya memang tentang akhlaknya Nabi Muhammad, pakai bahasa Indonesia. Cuma sedikit itu, sebenarnya masih panjang, enak banget. Kalau baca itu kita kayak melihat Nabi, ya, dan kita jadi kenal sama beliau. Adalah Nabi sangat pemalu, seperti gadis zaman dahulu. Nabi itu katanya orangnya sangat pemalu orangnya. Udah orangnya cakep, ganteng, gede tinggi, wibawa, enggak penakut. Kalau perang turun paling depan. Jadi itu sahabat-sahabat yang gede-gede kalau perang, kalau kewalahan ngadepin musuh pada berlindung di belakang Rasulullah, Nabi yang ngadepin ke depan. Segitu hebatnya Nabi Muhammad. Orangnya pemalu, insyaallah. Dan itu disebutin di riwayat hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-'adra fi hijriha. Kata sahabat Nabi itu sangat pemalu, seperti gadis perawan yang dipingit. Orang punya sifat malu bagus apa kagak? Bagus. Yang berabe kalau orang kagak tahu nggak tahu malu. Karena kata Rasulullah, al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu efeknya pasti positif. Kayak korupsi, malu gak kira-kira? Malu. Kalau kagak malu, biarin dah. Dana apa kayak dihabak sama dia, nggak tahu malu. Contoh itu mah, pejabat. Ulama kalau kagak tahu malu, jual agama. Kagak tahu malu, terang-terangan, biarin nggak apa-apa. Kalau kita apa kayak gue memang gue dapat duit, kagak tahu malu. Sama. Anak muda kalau kagak tahu, kalau malu nih, bang pacaran yuk, malu aku. Oh. Jadi gak pacaran kalau malu kira-kira? Kagak. Lu tau bang, gak mau payah lu. Perempuan kalau misalnya pacaran malu gak kira-kira? Malu bang. Maunya dinikahin aja, ya. Oh. Jadi yang udah ngincer-ngincer langsung ya udah tembak bapaknya. Dan pakai pacaran diajak bawain gado-gado martabak, tembak bapaknya. Mati itu bapak. Pak, saya mau nikah sama anak Pak. Gitu udah. Punya apa lu pengen sama anak gua? Honda Jazz Pak. Jadi udah. Wah, Honda Jazz. Malu. Ya, malu. Masuk ke diskotik pakai biji, malu kali kira-kira. Bang, kita ke diskotik yuk. Malu aku. Emang apa? Nama gua kan Muhammad. Malu kok nama gua. Tahu mana? Wah, kalau orang malu tuh. Dan sifat malu itu pasti baik. Kecuali ada malu yang jelek, malu yang bikin kita agak mau berbuat kebaikan. Ngaji yuk, malu gua jelek malu. Gara-gara malu jadi kagak ngaji, itu salah kalau itu. Ya. Nanya hukum agak mau malu, nah itu salah. Malu itu biasanya bikin orang jauh dari yang jelek. Malu tahu diri saja. Malu nggak mau saya berbuat salah, nggak mau. Begitu. Nabi ini rasa malunya luar biasa. Sampai-sampai katanya seperti gadis di zaman dahulu. Itu bahasanya Habib Rahman tuh. Kira-kira gadis zaman dahulu sama gadis zaman now sama apa enggak? Ya, tapi gadis zaman now kalau yang ngaji ini insya Allah masih masya Allah ya ini mah ya. Masih maulid, masih ngaji Muzammil.
zaman now yang gadis-gadis yang pada luntang lampu kagak jelas jengkrongannya itu. Mau di mana tahu gitu ya. Sampai-sampai Nabi saking punya sifat rasa malu nih nyebut mohon maaf, azakumullah mohon maaf. Jadi malu pernah nyebut mani, malu. Enggak pernah Nabi nyebut langsung mani, itu enggak pernah. Nyebutnya al-ma'u minal ma', air bahasanya. Jadi bahasa dikinayahin pakai bahasa kinayah, enggak mau nyebut yang vulgar, Rasulullah enggak mau. Ada satu perempuan datang ke Rasulullah tanya, ya Rasulullah saya mau tanya hukum apa, hukum haid. Kalau kayak gini, itu bagaimana Rasulullah? Dijelasin, hukumnya begini. Kurang jelas ya Rasulullah, itu kan masalah haid. Rasulullah malu panggil si Aisyah. Jelas ya, saya malu. Tuh Rasulullah. Ya. Tapi kalau diajakin, kalau perang Nabi paling depan. Nabi kalau perang, berapa kali Rasul perang? 27 kali Nabi Muhammad perang. Ya, itu juga perangnya dia yang duluan. Nabi memperang, musuh jual, baru dibeli gitu. 9 kali pertempuran Nabi paling depan. Dan Nabi perang nggak pernah bunuh orang ya. Biar tahu Nabi itu nggak pernah bunuh orang. 27 kali perang Rasulullah nggak pernah bunuh satu pun manusia, nggak pernah. Nabi perangnya cuma nangis doang. Nangis doang, nggak bunuh orang lagi. Ya kalau sahabat dia, ada satu orang kalau nggak salah namanya Akhnas bin Syuraik. Kalau nggak salah Akhnas bin Syuraik atau namanya nggak usah diapalin sih nama orang kafir bin Raka ya, saya lupa dan manusia betul. Ini orang bilang, hei Muhammad, gua bakal bunuh lo nanti dalam satu saat peperangan, gua bakal bunuh. Gua beli kuda yang mahal nih. Kuda yang gede gua panen dari sekarang, gua kasih gizinya yang bagus. Suatu waktu gua bakal bunuh lu pakai ini nanti. Akhirnya dalam perang Uhud, di perang Uhud, kan perang Uhud, nah sahabat itu kalah dominasi sama musuh. Nabi sampai terpelanting, Nabi sampai berdarah. Ini orang yang udah ngancam Nabi, udah datang mau bunuh Rasulullah. Makanya di perang Uhud itu ada isu Nabi meninggal. Kalau baca sejarah Nabi itu asyik ya. Ada isu Nabi meninggal, karena sahabat kurang kecil. Waktu Nabi udah datangin mau dibunuh sama dia, namanya saya lupa, Akhnas bin Syuraik atau Umayyah bin Khalaf namanya. Umayyah bin Khalaf mau bunuh Nabi Muhammad, Nabi ambil tongkat. Oh itu panitia, ini kan jualan ya. Ada kalung gitu ya. Biasanya kan kalau mau lihat ada yang ngider tuh ya, nawar-nawarin. Masya Allah. Kirain biar banyak umur berkah. Ini dia. Sampai tadi saya dulu Pak. Sampai mana tadi? Kau mantap. Tongkat. Nabi ambil tongkat. Ini orang udah nyamperin Rasulullah nih, mau bunuh nih. Nah, nanti beda dirinya kalau nggak meninggal. Dia ambil tongkat. Ini saking hebatnya lihainya Nabi Muhammad dengan tongkat. Dilempar tuh tongkat sengaja. Nabi nggak mau kenain badannya, cuma dikenain res doang. Lempar Rasul tongkat sambil rebahan dilempar tongkat. Kena lehernya Rasulullah kena, lehernya musuh kena. Cuma kayak orang kena silet doang. Kayak orang kena silet. Kagak seberapa itu. Langsung dia ngomong ke depan. Mati dah gue ini. Mati dah gue. Kenapa lu? Gue ini kepikiran nih. Soalnya waktu dia bilang, gue bakal bunuh kamu, hai Muhammad. Balas justru saya yang bakal bunuh. Jangan-jangan saya yang bakal nyerang kamu. Kepikiran dia. Jangan-jangan ini omongan diri. Akhirnya dia rebahan, jatuh, sakit, mati. Siang kantor. Ya, siang ya? Iya. Bareng sama artis-artis yang kafir di Hollywood di neraka. Temu sama dia. Ada yang mau temu kalian orang sini? Alhamdulillah ya. Adalah Nabi sangat malu sepertinya di zaman dahulu. Pula sangat merendahkan diri. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluk ya Rabbi.
sama sesama makhluknya Allah, merendahkan diri, nggak pernah merasa dirinya lebih hebat dari siapapun. Padahal sorga kagak bakal dibuka kalau Nabi belum datang. Mau siapa kayak Nabi siapa, pangkatnya semua makhluk di bawah Rasulullah, tapi beliau merendahkan diri, kagak sombong, tawadhu. Nabi kalau belanja ke pasar jalan, lengkeng bawaan belanjaannya sendiri. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwa ketika suatu saat Nabi pergi ke pasar belanja sesuatu, namanya Nabi, kita melihat guru, melihat Nabi lengkeng barang. Tahu lengkeng ya? Apa bahasa Indonesia lengkeng itu? Bawa ya? Oh, jinjing dibawa. Dibawa tuh, kalau bawa kan bisa banyak macamnya. Kalau lengkeng pasti pakai tangan. Ya, dibawa. Itu ada sahabat bilang, ya Rasulullah, biar saya yang bawa, biar saya yang bawa. Apa katanya? Nah, sahibu syekh hakku syekh ini. Biar anda yang bawa, anda lebih pantas bawa barang anda sendiri. Anda mau belanja, anda lebih pantas. Nah, dibawa sampai ya Allah. Itu kan kita mau nggak benteng-benteng bawa kresek, bawa besek. Itu lebih hormatin orang di mana-mana cium tangan nih. Jadi ulama kita kemana-mana cium tangan. Pulang bawa kresek hitam, malu. Ada tuh rasa, saya suka ngerasain kadang-kadang kalau dicium tangan dipandang di mana-mana. Tahu-tahu dia bawa kreseknya saya bawa. Begitu saya bawa, itu hati itu nafsu ngomong, ya lu bawa orang sendiri. Suruh dong murid lu. Hawa nafsu ngomong, pantesan Nabi Muhammad bawa barang teng-tengan belanjaannya sendiri. Rupanya itu buat mendidik hawa nafsu biar kali sombong. Baru berasa. Kalau kita bukan siapa-siapa mungkin nggak berasa. Tapi kalau kita di depan orang-orang, ya ente kalah sama Habib Anu, Ustaz Anu, itu awal murid-murid diteng-tengin barang dibawain. Tapi dia bawa sendiri, ya ente nggak kurang. Hawa nafsu tuh. Oh, pantesan Nabi kalau mau belanjaannya sendiri. Begitu. Soalnya kadang-kadang kalau ke pasar lo biji berat banget itu mas. Allah indah kalau itu makanya apa-apa. Ya, parcel 2 biji, parcel buah. Bisa itu bawa sendiri kan? Gak bisa, bawain ya, tolong bawain. Kalau yang biasa-biasa kita kan sendiri. Dan Nabi rendah hati sama sahabatnya, kagak ngerasa lebih baik. Pernah satu kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini dulu musuh banget sama Nabi, musuh banget. Mau bunuh Nabi dulu. Masuk Islamnya kan gara-gara bawa pedang mau bunuh Rasulullah tuh masuk Islamnya. Sayyidina Umar lagi ngata-ngatain Nabi Muhammad, tahu-tahu ada orang, "Hei Umar, lu ngomong doang lu musuhin Muhammad." Kalau kata bahasa kita nih. No, adek lu Fatimah binti Khattab sama suaminya udah ikut sama Muhammad, sudah masuk Islam. Yang bener lu, samperin di rumahnya. Kecolongan gua adek gua ikut Muhammad, kata Sayyidina Umar dulu nih sebelum masuk Islam. Didobrak pintu rumahnya, adiknya pas banget lagi baca Al-Quran sama seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab ibn al-Arat. Pas banget baca surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Dobrak. Lu baca kalau bisa. Pada sini Allah. Ditutup langsung tutup. Kan dulu kan Quran belum kayak kita sekarang, belum, masih selembar-selembar pakai kulit gitu. Penting. Baca apa itu? Enggak, bukan apa-apaan, wahai Umar. Gua pengen lihat. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Allah. Allah. Dari mana mendapat kata-kata ini? Oh, indah banget. Ini yang turun sama Rasul Nabi Muhammad. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran bukan buat bikin ente langsa, buat bikin ente bahagia. Ditambah kata-kata sastranya tinggi, kita kan nggak ngerti sastra. Kata dia indah banget. Ini yang turun sama Muhammad ini. Iya betul. Kalau gue tahu dari kemarin-kemarin gue ikut sama Muhammad.
Itu pedang belum dimasukin ke sarungnya, dia buru-buru cari Rasulullah. Dia keluar, Muhammad, di mana Muhammad? Di mana? Belum tahu, Nabi belum Islam, masih Muhammad manggilnya. Makanya kalau ada orang yang ngomong Muhammad baik, kayaknya baru masuk Islam kayaknya. Muhammad baik. Muhammad di mana Muhammad? Ada sahabat kan, wah gila nih, mau bunuh Rasulullah dia. Sampai ada yang bohong, nggak ada di rumahnya. Gimana tahu dia keluar ke sana, tetap dia cari ke rumah. Sayyidina Hamzah, sahabat-sahabat Nabi udah pada takut ya. Umar deh. Kata Rasulullah, wahai Hamzah, wahai Umar, bukain, biarin, kasih jalan buat Umar. Rasulullah dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa Sayyidina Umar sedang datang menuju beliau akan masuk Islam. Begitu masuk, itu sarung belum dimasukin. Ya Muhammad, umdu jadak. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam Sayyidina Umar. Dulunya musuhin Nabi, tapi ketika hijrah ke kota Madinah, Sayyidina Umar satu hari datang kepada Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, orang masuk Islam sama Nabi bukan main belaknya. Nggak boleh ada orang kewat dikit sama Nabi, cabut pedang, penggal apa lu ya? Ini Pak, kalau kata Sayyidina Umar sekarang hidup, lu habis Pak, dipenggal-penggalin, malah yang songong tuh. Kalau ada Sayyidina Umar sekarang, dipenggal-penggalin, yang songong malah itu malahnya. Ngomong dikit aja, kurang rapi dikit sama Nabi, nggak ampun Pak Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ngomongnya aja pelan sama Nabi. Sayyidina Umar lantang, udah tinggi, galak begitu orang. Setan yang ngeri, Sayyidina Umar. Setan ngeri, gitu ya. Kalau kita kan CS kan setan gitu ya. CS kan, depan majlis lah, orang lagi kayak musuhan sama setan. Begitu berduaan, sendirian, setan, wah, apa. Ini setan ngelihat Sayyidina Umar takut banget. Nabi yang bilang, inna syaitana la yafraq min dhillika ya Umar. Setan itu kalau ngeliat bayangan kamu, wahai Umar, dia udah lari-larian dia. Wa ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, setan mau milih jalan yang lain, nggak mau berpapasan sama Sayyidina Umar. Kalau bangsa ada Sayyidina Umar, setan nangkring di atas pohon nih. Aduh Umar, masuk ke atas. Sayyidina Umar bilang, jatuh aja busa. Kalau kita kasih gambaran kira-kira begitu. Kita meminta Sayyidina Umar jatuh di pohon. Kalau Sayyidina Umar tuh takut ya. Tapi Sayyidina Umar di depan Rasulullah, kalau ngomong sampai pelan-pelan. Makanya kalau kita ziarah makam Nabi itu, ya itu di pintu lihat dan kalau umroh nih, kalau dibuka lagi kalau insyaallah itu sana ya. Lihat di depan makam Nabi itu ada ayat tulisan belah sana itu pas makamnya Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar. Ada ayat Al-Qur'an innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang memelankan suaranya di depan Nabi Muhammad, merendahkan suaranya di depan Rasulullah, mereka orang-orang yang sudah teruji hatinya untuk takwa. Jadi si Umar itu ngomong apa? Ya Rasulullah, ya izin. Begitu ngomong, nggak berani ngangkat suara sama sama lagi nggak berani. Apalagi begitu. Kadang-kadang lagi bisa ngomongin, kata wahai suara, ulangnya, angkat sedikit suara sampai begitu. Saking hormatnya Rasul. Saya izin ya Rasulullah. Mau kemana? Saya mau umroh, saya nazar. Saya pengen umroh dan saya sekarang mau menjalankan nazar saya. Ini si Umar dulunya kafir, minta berhala. Nah, izin sama Nabi pengen umroh. Apa kata Nabi? La tansani min du'aika ya ukhi. Wahai Umar, jangan lupa ya doain saya. Nabi minta doa sama si Umar yang dulunya pernah nyembah berhala. Jangan lupa doain saya. Apa kata si Umar? Kalau kata bahasa kita itu si Umar, Nabi ngomong itu kelopak-kelopak banget. Dimintain doa sama Nabi. Bayangin yang minta doa Nabi. Padahal pangkat tinggian siapa? Tapi Nabi kagak gengsi buat merendah di hadapan sahabat. Bagaimana nggak makin cinta tuh sahabat sama Rasul? Jangan lupa
sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Terus di akhir bait itu dikatakan yang tadi saya baca, mengikat batu pada perutnya. Nabi itu pernah ngikat batu di perutnya. Kenapa? Karena menahan sangat laparnya. Nabi pernah 3 hari kagak masuk makanan pisan ke perutnya Nabi. Sampai perutnya diganjel pakai batu. 3 hari. Waktu itu kejadian perang Khandaq. Panjang ceritanya, saya ingat ada satu sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan dia ngeliatin Nabi, ya Allah, ya Nabi itu perutnya sampai diganjel 3 hari belum makan. Kamu apa namanya? Cimuning. Orang Cimuning ada gak yang sampai 3 hari kagak makan? Yang nganggur-nganggur, covid deh. Ada yang pas covid 3 hari kagak makan, ada gak? Ikat perutnya pakai batu. Kenapa Nabi apa begitu susahnya, Beb? Enggak, Nabi mah kalau suka sama dunia. Kalau mau kaya mah gampang. Nabi kalau mau kaya gampang. Kita kalau mau kaya susah, pengen kaya susah, apa kita pengen kaya. Nabi kalau mau kaya gampang, cuma Nabi yang nggak mau, Nabinya. Ya. Ini diikat perutnya. Karena menahan sangat laparnya. Kenapa Nabi kok sampai susah banget hidupnya Nabi? Bukan tak mampu, tapi tak sudi. Bukannya karena agak mampu Nabi kayak gitu. Gunung jadi emas untuk Nabi. Nabi kagak sudi gunung jadi emas buat Nabi. Maksudnya Nabi kagak mau. Ditawarin, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, Allah kirim salam. Allah kirim salam kepada engkau, Allah kasih tawaran sama kamu, Nabi diuji. Itu gunung Uhud, Allah rubah jadi emas, sertifikat hak milik nama engkau. Oh, kata kita mau begitu dah. Mutlak Allah hibahkan buat kamu tuh jadi emas. Mungkin kalau saya apa ditawarin begitu mau banget. Beb, mau gak Beb, rumah Habib itu jadi emas? Mau. Oh mau banget dah, cuma buat bangun pesantren saya. Saya mau jualin tuh, saya pengen bikin buat dakwah, kita kan begitu. Nabi dakwah gak? Dakwah. Nabi dakwah. Allah tawarin nih emas. Nabi tidak habis buat dakwah. Nah, Nabi mah gak begitu. Nabi nundukin kepalanya sebentar. Waktu dapat tawaran itu tuh Nabi gak langsung jawab. Nabi tunjukin kepalanya sebentar. Terus Nabi akan lagi, ya Jibril. Kata Rasulullah, ya Jibril, saya enggak usah. Bal aju'u yawman fa'asbiru wa ashba'u yawman wa akulu yawman fa'ashkur. Saya pilih kenyang lapar. Kalau kenyang saya syukur, kalau lapar saya sabar. Enggak usah, jangan. Bilangin sama Allah, gunung enggak usah jadi emas. Itu kan namanya dunia mencoba menggoda Rasulullah. Dunia sama Nabi, dunia mah kagak ada dunia kalau kagak ada Nabi. Diciptain sama Nabi, masa kalah. Oke, fatad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraj dunya min al-'adami. Bagaimana mungkin dunia bisa menggoda Nabi? Dalam dunia ini ada karena ada. Habis 3 hari ini mau makan, akhirnya ada satu sahabat kagak tega, ya Allah sian banget Rasulullah, sian banget. Orang kalau lagi lapar, kelihatan nggak mukanya orang kalau lagi lapar? Mukanya kelihatan nggak kira-kira? Kalau ngantuk, mukanya kelihatan nggak orang? Kelihatan. Lagi lapar, kelihatan? Lagi bokeh, kelihatan nggak muka lagi bokeh? Lagi galau, muka itu cermin keadaan jiwa kita. Ya, orang kalau lagi galau, mukanya kelihatan. Nah ini ada satu sahabat kagak tega. Saya mau ajak Rasulullah makan di rumah saya dah. Orang kaya bukan orang susah. Kadang-kadang yang hidup orang susah. Kadang-kadang ada juga seorang kaya yang baik-baik. Cuma rata-rata datang dan saya pulang ke rumah saya, nanya, wahai istriku ada makanan apa di rumah? Kagak punya makanan apa. Pengen jamu Nabi nggak punya makanan di rumah. Cuma ada gandum doang sama anak kambing di belakang rumah tinggal hatu. Dipotong tuh anak kambing, gandum diadonin, masaknya. Saya mau bangun Rasulullah. Bikin makanan namanya burma. Burma itu kalau kayak kita sekarang mungkin sayur marak ya, tau nggak sayur marak tuh?
kapan-kapan pergi ke restoran Arab tuh, Abu Nawas, Al Jazeera, restoran Hadramut, warteg Mun, Padang, warteg gitu, lagi lain. Pergi ke restoran Arab, cari makanan Burman namanya. Ya, saya waktu ke restoran Arab saya makan apa Pak? Bentar, pas ngeliat Burma ingat Nabi itu ini yang Nabi makan. Nabi pernah dibikinin ini dalam riwayat Sahih Bukhari. Saya marah pergi pakai daging. Akhirnya dibikinin, bininya bilang, Bang, sebelum abang undang Nabi kan lagi banyak punya waktu yang sahabat mau perang Khandaq waktu itu. Ini Bang, makanan udah buat banyak orang ya, dikit aja Bang yang undang banyak-banyak. Saya malu sama Rasulullah soalnya. Kalau malu banyak-banyak, Nabi kenal saya. Enggak, insya Allah saya nggak ajak banyak-banyak. Dan pengennya orang, Baji itu, Fasaron itu. Ini sahabat Jabir bin Abdullah bisik-bisik di kupingnya Rasulullah SAW. Dan berkata, Ya Rasulullah, inna zabahna muhaimatan lana wa tahanna sa'an min sya'ir kan indana fata'al anta wa nahruman ma'ak. Ya Rasulullah, saya mau tahu anak kambing ada di rumah. Anak kambing kan kalau masih kecil enak banget dibikin. Kalau makan sate, cari ada sate virgin itu kan. Kadang-kadang namanya sate virgin, sate perawan. Itu maksudnya apa? Sate perawan. Apakah yang lainnya perawan? Bukan. Tapi kambingnya kambing perawan. Itu rasanya enak banget. Yang masih umur 5 bulan kadang-kadang. Kambing umur 5 bulan atau 4 bulan itu dipotong dibikin sate. Ya Allah. Agak pakai nasi juga enak banget. Ini anak kambing kecil Buhaimah. Dibikin sayur enak banget itu. Ya Rasulullah. Saya bikin makanan, ada kambing, ada ini. Ajak berapa orang, terakhir kita di terakhir. Rasulullah ajak terpilih siapa kayak berapa orang, itu yang banyak-banyak yang Rasulullah. Nafar, bahasa Arabnya anta wa nafar man ma'af. Ajaknya di bawah 9 orang ya Rasulullah, ini cuma 2 panci soalnya. Akhirnya Rasulullah teriak. Nabi teriak, Ya ahlal Khandaq, wahai para sahabat-sahabatku yang lagi ada di parit waktu itu mau perang Khandaq. Inna Jabiran qad sana'a su'ran fahayya halakikum. Ini Jabir bikin makanan di rumahnya. Saya minta semuanya yang ada di sini ikut semuanya kalau saya kita makan dulu. Kalau kita jadi sahabat saya Jabir ini pasti empon-empotan. Ini tadi bilang Bang jangan banyak-banyak ya. Ini semua dipanggil sama Nabi, ini laskar pada mau perang, semua ini tentaranya Nabi. Kalau perang berapa orang kira-kira? Rasulullah bilang ya Jabir la tubzilana burmatukum wa la tukhbizanna ajilakum hatta aji. Itu makanan yang dihidangin sebelum kita datang ke datang. Ya Rasulullah. Wajib wajah Rasulullah yang dulu saya datang, Rasulullah bawa orang banyak-banyaknya di rumah saya. Nabi itu biasanya jalan di belakang sahabat. Tapi kalau buat urusan kayak ngajak makan lagi kita. Begitu datang segitu banyaknya ke sahabat, banyak banget penuh rumah saya diambil di depan-depan. 1000 orang nih, 1000 orang yang diajak Rasulullah. Ini ada nggak 1000 nih kira-kira? Hah? Bayangin bini kita masak 2 panci, lalu kita bilang, Neng, undang temen-temen makan. Mana? Tuh, sini. Kotak lo kemana? Paling marah. Bikin malu gua lo. Paling kalau kita begitu. Ini begitu, makanya shock nih bininya Sayyidina Jabir dan lihat orang segitu banyaknya. Itu di hadis disebutin bininya ngomel di hadis. Bahasanya waihak ya Jabir, waihak itu apa ya? Kalau bahasa kita mungkin begini kalau bahasa katanya, lu lagu apa sih bang? Lagu apa sih? Nggak ada lagunya. Waihak itu kayak kalau sekarang radikal itu kalau sekarang ya. Waihak ya Jabir. Tapi kalau bikin malu ada depan Rasulullah ini kalau makan nggak cukup gimana? Nah, kata Nabi jadi nyanyi. Sebelum Nabi ke dapur. Datang Rasulullah ke dalam. Oh, bayangin kalau rumah udah dimasukin sama Rasulullah ya. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta
الشاد والدرج عفدا جزيرة العلم يا ويل الجود كل بيت أنت ساكنه. Setiap rumah yang sudah dimasuki oleh engkau, yang kau tinggal di situ, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu akan bercahaya-cahaya sampai bertahun-tahun, wangi, nggak perlu lagi lampu banyak-banyak, terang jembar ke rumah. Masuk Rasulullah ke rumah saya, Jabir bin Abdullah, beruntung. Kemudian ke dapur, fa'amada ila burmatina fabasaqa fihi wa barak, thumma amada ila ajlina fabasaqa fihi wa barak. Itu dua-duanya panci didoain sama Nabi, dibaca-bacain, terus diludahin sama Rasulullah. Diludahin sama Rasulullah, diberkahin dan diludahin. Yang perlu kita ketahui bahwa ludah Nabi kagak sama ludah kita. Ya, bahasa itu. Jadi kalau tadi baca Maulid Iba, itu Habib Abdullah baca Maulid Iba, wa idza tahaddatsa fa ka'anna al-miska yakhruju min fi. Nabi itu kalau ngomong seperti ada aroma kasturi keluar dari mulut beliau. Enggak ada yang kagak wangi dari mulut, tapi semuanya wangi dan berkah. Sahabat berebut, ya, jangan lagi ludahnya Nabi. Darahnya Nabi kalau dibekam, ada satu sahabat yang bekam Rasulullah, saya lupa namanya. Habis dibekam di darah Nabi, kata Rasulullah, ente buang di tempat yang enggak kelihatan orang. Jangan sampai kelihatan orang. Maksudnya jangan sampai kelangkahan, injek orang. Baik ya Rasulullah. Hilang nih sahabat bentar, agak lama balik lagi. Dibawa kemana? Aman ya Rasulullah, enggak bakal ada yang lihat ke perut saya. Jadi itu darahnya Nabi ya. Kata Rasulullah, nanti jangan diulangin lagi ya. Walan tashtaq ya wajah abang menikah abada. Sampai meninggal ini nggak bakal sakit terus. Dari riwayat lain mengatakan, man arada an yanzura ila ahad min ahli jannah falyanzuru. Man sarrahu an yanzur ila ahad ahli jannah falyanzuru. Wahai para sahabatku, siapa yang mau lihat orang yang mau bakal masuk api neraka, yang kagak bakal disimpan yang kagak bakal disentuh sama api neraka, lihatnya orang ini orang kagak bakal kesentuh api neraka karena ada darahnya di perutnya, nggak bakal. Itu disebut ini kita bersyimak. Ini ludahnya Nabi, ya Allah, kita pengen kata ludahnya Nabi, diludahin maksud. Doain dah. Kata Rasulullah, Khabizah untuk bismai, panggil ayat. Nabi ngidangin, ikut bantuin ya Allah, pemimpin ngidangin makanan buat rakyat gimana itu. Nabi udah bagi semua dibagi. Kata Sayyidina Jabir, saya memang fawallahi laqad akalu hatta tarakuhu wal harfu, demi Allah semua sahabat kebagian makan, semuanya kebagian makan. 1000 orang 2 panci kebagian makan, dan itu panci masih penuh. Wa inna burmatana la taghiltu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu, masih penuh. Ini kisah ada di kitab Sahih Bukhari. Kitab paling akurat di kolong langit setelah Al-Quran, Sahih Bukhari juz 3. Saya lupa halamannya, agak penting sih cerita halamannya. Ya, yang penting ada di situ, cari aja sih. Sampai dimanja banget. Saya sebutin halamannya nggak berapa kali lihat. Dari kitab Sahih Bukhari juga, masya Allah. Terus Nabi Muhammad kenapa itu sampai 3 hari perutnya diganjel pakai batu, nggak ada makan? Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Sesusah-susahnya kita, bayangin lo nanti sampai 3 hari nggak makan. Kita berarti belum susah-susah aman. Ya, kalau mau kaya nanti gampang banget. Kita kira-kira pengen kaya nggak kira-kira? Pengen. Saya nggak pengen. Manusia kita masih suka sama dunia. Betul nggak? Yang penting jangan gara-gara banda kita maksiat sama Allah. Ahli waris pada berebutan, berantem beratur, dagang sampai kagak sholat, dagang curangin orang, ya, agama dimainin. Yang penting cari dunia jangan kayak begitu, jangan. Minta sama Allah, kita nggak banyak-banyak dan minta Allah yang
minta panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk surga. Dah. Itu aja. Enak nggak kira-kira? Nah, kalau pengen kita agak susah, kalau pengen agak susah, baca surat Waqiah tiap malam. Kata Rasulullah, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailin lam tusibhu faqah abada. Siapa baca surat Waqiah tiap malam, kagak bakal melarat seumur hidupnya. Kita nggak perlu minta kaya raya, mau yang penting cukup. Saya minta Allah cukup. Ya. Motor 2 cukup, mobil 2 cukup ya. 1 kurang soalnya. Saya mobil 1 kadang-kadang umi saya mau pakai kurang ya, maka satu lagi 2. Tapi mobil banyak amat emang 2, butuhnya cukup udah 2. 3 kebanyakan. 2 cukup. Motor 2 cukup. Rumah 2. Dah jangan terusin. Berbagai namanya bini lagi. Bini udah jangan terusin. Ya, itu aja mudah-mudahan manfaatnya. Kalau ada salah yang kata, ngomongin bini itu malam. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dibukain dulu maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca Al-Fatihah, panitia, semuanya penyelenggara kita doain daripada banyak umur. Yang nyumbang biar berkah rezekinya. Yang ada ini kesempatan semuanya ini biar Allah gabul segala hajat-hajatnya. Ada hadisnya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan bagi bangsa kita, mudah-mudahan Allah pelihara, Allah satuin hati rakyatnya. Ya, para ulama-ulama yang diistiqomahkan di jalan Allah, yang melenceng Allah lurusin, yang ngaco Allah benerin, pejabat-pejabat yang ngaco-ngaco Allah baikin. Kalau emang agak baik biar Allah beresin. Yang niat jahat, yang niat zalim, yang niat curang, yang niat culas, yang niat buruk kepada umat Islam, kepada bangsa Indonesia, siapapun mereka, dimanapun mereka, mau model bentuk mukanya kayak apa kek, biar Allah hancurin sehancur-hancurnya. Allah jaga bangsa kita ala hadiniya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlambat, terus itu kebodohan saya, kealasan saya. Hadzani Allah wa iyyakum ajma'in wa a'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.